Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi Waktu yang ada ini tolong dimanfaatkan ya untuk bersalaman, untuk bermaafan segala supaya hati kita tetap suci dan bersih kembali ke fitrah lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian itu saja, tidak banyak yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, merupakan acara selanjutnya yaitu ceramah dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah. Marilah kita bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Dodi Murtati FPDI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pak Kepala dan Joko yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Ini kesempatan yang sangat baik. Terusan Ketua Panitia menyatakan bahwa kita semua antri. Itu Pak yang sekarang ini sedang saya pikir. Di usia saya yang berapa ya usia kita Pak Joko? Kurang lebih 42 lah. Kurang lebih. Di usia kita yang sudah berada di ujung kenikmatan duniawi, makan sudah dibatasi, tidur pun tidak bisa lama karena pasti bangun tengah malam, dipaksa oleh Allah untuk sholat malam. Kemudian jalan pun sudah tidak bisa lama. Masya Allah.
Bahkan wanita cantik pun sudah tidak terasa indah di usia ini. Nanti ngalamin lah bahwa godaan wanita cantik itu betul-betul menyesakkan dada, mengundang dilematis antara pengen dan takut istri. Hadirin, saya sudah masuk, mungkin juga Pak Joko sebentar lagi, kami seusia. Pak Joko dengan adik saya itu temenan dan kita sering ngumpul waktu itu ya. Saya tidak tahu kalau beliau ini akhirnya berseragam loreng. Nah, pada kondisi ini mungkin akan sama, bahwa sadar betul di usia saya tahun ini para malaikat boleh berkata kepada saya bahwa kalau suatu saat saya masih genit di luar, apa kata malaikat? Masih kurang. Kenikmatan dunia masih kurang. Kalau saya masih sering jalan-jalan ke tempat wisata, masih kurang. Emang nggak boleh wisata? Buat seumur saya sudah nggak lah. Buat yang muda-muda silakan, buat saya enggak. Karena hidup itu sebentar sekali. Lahir, membetahkan badan, menunggu rentah, menunggu ajal datang. Hanya itu. Keseharian kita sekarang ini membetahkan diri dengan cara memanfaatkan semua anugerah yang Allah berikan. Bahkan ketika saya ceramah di hadapan para ahli spesialis mata, para dokter itu, bahwa semua harus dilakukan karena Allah. Kemudian suatu saat saya pergi kepada salah seorang dokter itu untuk periksa mata. Sangat serius sekali beliau memeriksa mata saya dan mata pasien lainnya. Dok, katanya di sini agak lama periksanya. Ya, kenapa sangat serius? Kan Ustadz bilang bahwa mata itu milik Allah. Mata itu milik Allah. Saya akan serius merawat dan menyehatkan, menyembuhkan kembali mata milik Allah. Kalau semua kita melakukan hal seperti itu, negeri ini milik Allah. Mari kita jaga dengan sungguh-sungguh. Prajurit ini prajurit milik Allah, ciptaan Allah. Kita rawat sungguh-sungguh. Vaksinnya di laboratorium kita teliti dengan sangat sungguh-sungguh. Farmasinya kita pilih obat-obatan yang sangat sungguh-sungguh, karena nggak salah-salah. Itu luar biasa. Istri dirawat sungguh-sungguh, Pak. Banyak orang yang tidak merawat istri. Padahal ya Allah, kepada siapa ya saya pernah natap istri saya, Pak Joko. Ya Allah, untung saya tidak jahat sama istri gitu. Sekarang setelah renta saya menitipkan diri kepada istri. Bahkan ketika saya memberikan nafkah lebih, Umi nitip apa? Uang muka apa? Uang muka perawatan masa tua. Ya siapa tahu saya tua kan, Pak. Makin renta sudah tidak punya teman, nanti hanya istri yang akan merawat saya. Kata istri saya, kalau Umi meninggal duluan, ya cari ganti atau jelas. Bisa diam aja. Kalau diam aja mah tidak kreatif. Boleh saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, ini relax aja ya, karena kita acaranya halal bihalal. Bu, yang sebetulnya setia itu laki-laki perempuan? Bukan aku, laki-laki yang setia itu. Ya. Karena pada saat istrinya meninggal, itu laki-laki umumnya nikah lagi, ya kan? Kenapa? Pas ditanya, Mas, kenapa nikah lagi? Makam itu masih basah loh, Mas. Tega Mas sama si Mbak Yunya. Jawabannya apa? Saya nggak sanggup hidup tanpa dia. Sekarang hidup saya acak-acakan, rumah seperti kapal pecah. Coba lihat, saya harus ada yang ngurus, saya nggak bisa ngurus. Itu luar biasanya dia menghargai istri. Betul? Iya. Dari lain lagi kalau perempuan. Belum beda lagi dengan perempuan. Kalau perempuan tidak setia, setelah suaminya meninggal dia tidak segera nikah kan? Teh, kenapa nggak nikah lagi? Udah 5 tahun loh teh. Apa nikah? Iya. Amit-amit. Gitu. Harus ngurus, bangun pagi, harus siapin kopi. Enggak deh. Oh, katanya kan gitu. Jadi sebetulnya siapa yang setia? Laki-laki. Hanya memang godaan di jalan sangat banyak. Kesetiaan kami nyaris goyah. Tapi akhirnya kami kembali ke muara. Kan itu ya. Jadi sudah halal bihalal kita halalkan semua. Kita bereskan semuanya. Bahasanya saling maaf-memaafkan. Pak Joko, saya punya pengertian lain tentang maaf-memaafkan yang harus setiap hari kita ucapkan, kita lakukan. Ketika saya meminta maaf, itu ikrar. Saya meminta maaf kepada Bapak. Bukan saya membahagiakan Bapak saja, Pak.
Tapi saya sedang berikrar, saya akan berubah. Ketika saya meminta maaf pada istri, saya berikrar. Istri saya marah ketika saya ketahuan berfoto bareng dengan seorang laki-laki dan mesra, marah sekali. Kamu kenapa berfoto sama Asep mesra lagi? Kalau berfoto sama Yanti nggak apa-apa, ini sama Asep bahaya. Gitu ya. Nah, istri saya marah, kemudian saya minta maaf, maafkan saya. Itu ikrar, saya akan berubah. Jadi kalau minta maaf tidak berubah, mubazir, nggak usah lah. Jadi dia harus. Karena kata maaf adalah kata yang mendorong kita untuk berubah semakin baik. Kemudian memaafkan. Memaafkan ini luar biasa. Memaafkan adalah upaya kita menguatkan hati. Saya sakit hati oleh satu orang, saya maafkan. Ikrarnya, saya akan kuat menghadapi iklim ini. Saya akan kuat menghadapi kondisi ini. Kemudian yang menyakiti saya 2 orang, saya akan kuat menghadapi kondisi ini. Makin kuat, dan makin lama, makin tua. Di tengah tua kita menjadi tangguh, tidak mudah kecewa. Bayangkan kalau sudah tua gampang kecewa tuh, cepat stroke-nya itu. Cepat. Ibu, kalau suami stroke bagusnya dirawat oleh ibu sendiri atau oleh berempat? Sendiri Bu, yakin? Mending oleh berempat Bu. Jadi kalau suami stroke, istri pertama lurus, istrinya 3 istrinya piknik. Nanti istri yang satunya lagi ngurus, yang 3 istrinya ke Hongkong ya. Satu lagi ngurus, yang 3 istrinya ke Inggris. Mending oleh berempat, mending oleh 1 orang. Nekat. Dia nggak tahu bahwa suami istri itu udah. Baik, terserahlah, didoakan mudah-mudahan sehat. Nah, yang jelas memaafkan itu adalah menguatkan diri. Menguatkan diri. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakan maafkan semua dan mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Saya dapat nasihat dari ayah anda tercinta. Beliau menasihati saya, awas, jangan pernah kamu minta maaf. Dulu saya nggak ngerti. Ternyata sekarang saya paham, saya tidak perlu meminta maaf karena saya tidak boleh berbuat salah. Kamu nggak meminta maaf kalau tidak salah? Sudah, lempeng kan itu. Ternyata dengan tidak meminta maaf kita akan selalu benar. Dengan selalu benar kita selalu mencari cara kreatif untuk melangkah benar. Ibu tidak akan marah kepada suami kalau suami punya kebiasaan tidur di kolong ranjang. Dasar tentara, tidur aja ngumpet di kolong ranjang. Bapak naik dong ke atas, si anak kucing. Naik. Enggak, aku hanya bisa tidur di sini. Perlu marah nggak? Enggak perlu. Bapak kerja, kasur ranjangnya lipat, simpan di gudang, bapak datang ke rumah. Mama, kenapa? Mana ranjangnya? Di gudang, rusak. Terus aku tidur gimana? Merem, beres kan? Ada masalah. Jadi tidak perlu pakai marah karena banyak cara kreatif untuk menyelesaikan permasalahan kita. Coba kalau kita tidak meningkatkan kualitas individu kita, ada yang menyesalkan, marah, ada yang menyakitkan, kesel, capek kitanya. Bahkan seorang jenderal yang sudah pensiun mungkin dia akan main dengan senjatanya. Kesel sedikit tembak, kan bahaya. Tapi kalau makin hari makin tangguh, insya Allah Pak, luar biasa. Di tengah-tengah saya ini, di tengah-tengah istri yang sudah tidak lagi menghibur secara fisik, istri saya masih cantik, insya Allah. Waktu saya minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya satu saja hamba-Mu yang mengerti tentang saya hari ini, besok dan kelak. Jangan lupa ya Allah kualitas ekspor. Saya dapat kualitas ekspor, juara ya. Juara, cantik sekali. Bahkan bapak saya menyatakan, istri kamu itu cantik sekali. Terus masalahnya apa? Kamu bakal bosan sama yang cantik, karena yang cantik itu membosankan. Luar biasa. Saya waktu itu paham bahwa lampu hias di rumah, tengah rumah tinggi, ada lampion, lampu hias, itu cantik sekali, mahal harganya. Nah, tapi kalau sudah tidak up to date dan kita punya uang, pengen ganti kan? Pengen ganti. Cantik itu bawaannya pengen ganti. Ya. Nah, sekarang ada nggak orang yang pengen ganti lampu dapur, lampu WC? Cantik nggak? Enggak. Pengen ganti nggak? Sebelum putus enggak? Jadi cantik itu membosankan. Terus gimana caranya supaya tidak bosan? Puji terus. Terus itu feedback ya. Nah, jadi
cantik ini nggak diganti. Terus kenapa yang tidak cantik bawaannya tidak pengen ganti? Karena yang tidak cantik itu seumur hidup kita keliling dan kita muter. Ini sebelah mana cantiknya? Kalau saya suka sama dia aneh kan gitu ya. Itu seumur hidup dicari itu sampai ketemu. Jangan pernah merasa khawatir dengan perasaan tidak cantik karena ibu tidak membosankan. Kalau yang cantik itu membosankan bawaannya. Belum lagi yang cantik banyak inginnya. Alhamdulillah sekarang kita sudah jarang pergi ke mall ya. Setelah pandemi, PSBB, PPKM sudah nggak ada yang ke mall. Tapi mall yang datang ke rumah paket. Di depan sampai penjaga di depan yang tiap hari ada yang paket. Hadirin, pastikan kita meningkatkan kualitas individu kita. Kenapa Pak Ketua? Karena subhanallah, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak akan ada gunanya harta, anak, posisi, status sosial, pekerjaan apapun tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat yang mana? Yang tidak mudah ketularan penyakit. Ada orang nyebelin, kita tetap baik. Ada orang ngeselin, kita tetap baik. Ada orang berbuat salah, kita tetap baik. Terserah orang mau salah, saya tetap ahli surga. Itu. Bu, suami pulang ke rumah, di pipi ada lipstik, ngamuk tidak? Ibu yang hatinya sehat tidak akan marah. Paling ngasih tisu basah sama suaminya, 6 lembar. Hapus Pak. Apa saya? Pipi. Nih pakai tanah sedikit. Loh, kenapa pakai tanah? Najis tahu. Kan suaminya juga mungkin gampang ceritanya kan. Oh iya tadi di angkot ada banci di sebelah saya. Oh, angkotnya ngerencit. Jadi di kanannya dari mana? Kan ngegas lagi. Ada 2 bancinya. Wes, hapus. Beres kan? Gak usah marah. Karena marah akan menghadirkan penyesalan dan ketika kita baik-baik saja kita tidak akan menyesal. Coba kalau ibu main gampar. Apa ini? Pak, digampar. Meninggal aja. Nggak tahu kan jadwal kematian. Itu pembunuhan bukan? Pembunuhan. Jangan. Jadi Bu, Pak, kalau mau marah pikir-pikir dulu kira-kira bakal meninggal enggak? Kalau bakal meninggal jangan marah. Kalau kira-kira yakin nggak akan meninggal silakan. Kan itu. Jadi terus kualitas individu kita naik sampai betul-betul hadir kreativitas. Siapa orang yang kreatif? Orang yang tidak marah. Siapa anak yang tumbuh kreatif? Anak yang tidak dibesarkan dengan amarah ibunya. Kemarin kami keluarga besar kumpul. Ada paman saya, adik bapak. Adik bapak dari Bogor datang ke Bandung, sudah tidak ada. Mereka anak-anak yang datang soal ke rumah ibu di sini karena ibu saya yang paling sepuh. Soal 50 orang. Keluarga besar. Semuanya sukses. Saya bicara sama anak saya, lihat keluarga sukses semua. Ya Pak, hebat. Ini kita tahu pekerjaannya kan. Ini. Sampai ada direktur ini, direktur bank apa, udah sukses semua. Terus saya ajak jalan juga anak saya di tempat keluarga yang lain, sukses lagi, yang sukses lagi terus keliling kan. Terus ada keluarga yang anaknya hanya 8, keluarga kami juga, tapi relatif anak-anaknya dari kedua pasang orang tua ini, ya kalau orang sudah pernah atau biasa, apalagi biasa pinjam uang itu gagal menurut saya, meskipun tabungannya miliaran. Ini gagal karena mentalnya minta minjem. Itu kenapa Pak? Ternyata hadirin, ibu yang slow, ibu yang kalem membesarkan anak itu, bayangkan 13 anak so. Ibu yang membesarkan anaknya 13 dengan tenang-tenang saja, tanpa marah, menumbuhkan anak-anak yang cerdas kreatif. Kalaupun kecerdasannya pas-pasan karena tidak pernah dijajah oleh amarah, maka dia tidak akan turun, terus berkembang. Bu, sekali kena marah, silakan diteliti. Sekali kena marah, anak itu turun kecerdasannya 0,0 sekian persen. Jangan pernah ada marah. Lagi pula buat apa marah, gak ada gunanya. Kenapa? Saya letak tuh kata Rasulullah sampai 3 kali. Saya 39 tahun sudah berumah tangga. Sudah 39 tahun, alhamdulillah kalau ada track recordnya mungkin saya masuk Guinness Book of Record. 39 tahun tanpa marah. Sebab apa Pak? Setiap saya kesal sama istri, saya tingkatkan kualitas individu saya supaya kuat hati kan. Kemudian untuk mendinginkannya bagaimana?
saya transfer. Nah, jadi kesal sama istri transfer. Nah itu coba total. Kesal sama istri transfer, kesal lagi transfer, kesal sama anak transfer. Alhamdulillah. Dan karena sedekah yang terbaik kan kepada keluarga ya. Insya Allah ketika transfer loh, anak saya pakai mobil saya bebek, ngegesrek ke mana, ke tembok. Saya tidak boleh marah. Di siapa yang pakai? Sus kakak, mau pakai ini? Iya pak. Dia terbiasa ngaku biasa kan nggak pernah kena marah. Antar yuk ke bengkel. Udah ke bengkel, bayar bengkelnya tinggalin. Mahal ya pak ya? Iyalah, hati-hati ya. Siap. Udah. Jadi dia hati-hati kan. Kemudian saya ajak jajan dia. Udah beres dari situ, diajak jajan. Terus dari situ kata nih, uang jajan buat kamu. Pak, udah. Akhirnya dia sangat hati-hati dan masalah. Ibu juga akan mudah untuk taat kepada suami kalau suaminya mengagumkan. Anak mudah taat kepada ibunya kalau ibunya mengagumkan. Bagaimana istri bisa taat kepada suami kalau suaminya cilepeng? Ditanya ibu kota Indonesia Bogor, ngaco. Ada ayam kate disebutnya, lihat burung kenari. Udah, jadilah mengagumkan supaya orang di sekitar kita mudah taat kepada kita. Saya kepada guru-guru di madrasah, kebetulan Pak Joko saya punya madrasah 22 tahun gratis untuk sanawiyah aliyah. Di antara santri kami sudah ada yang jadi tentara juga, kebetulan jaga di perbatasan. Sekarang 2 orang di Kalimantan Utara dan Irian. Itu mereka jaga di sana. Saya bangga di antara anak saya ada yang jadi tentara. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata yang memberatkan. Jangan hancurkan kreativitas. Ketika murid rame di kelas, guru dilarang marah. Haram marah di sekolah saya. Seperti itu saya katakan kan. Memang marah ada juga saat-saat perlunya, kebetulan saya nggak ketemu dengan saat-saat itu. Jadi nggak pernah. Terus gimana kalau anak-anak ngobrol? Nggak mungkin siswa ngobrol ribut di kelas kalau gurunya mengagumkan. Sepakat? Kalau kita jadi guru yang ditunggu. Dulu saya di resimen mahasiswa juga saya ikut. Ada gumil yang luar biasa, kita tunggu dia, jarang datangnya lagi ya. Gumil itu dari 2 bulan kita pelatihan, paling 3 kali datang. Mana sih itu gitu kan? Itu ditunggu. Ketika dia bertutur, guru itu bertutur, kita semua mendengar. Bu, ibu sering nggak bapak ngobrol terus ibu keliling aja senyapu? Atau bapak ngobrol ibu pegang handphone aja nge-WhatsApp? Sering nggak? Itu berarti bapak tidak mengagumkan gitu. Kalau bapak mengagumkan, pas bapak datang, bapak duduk ngobrol dengan ibu simpan semuanya. Sebab itu tidak cantik bu. Ingin tahu apa kata bapak yang namanya cantik buat wanita? Nih, cantik di ruang tamu. Itu harus jadi teman ngobrol yang terbaik untuk bapak. Apapun yang bapak bicarakan, ibu bisa nanggapin dengan benar. Jadi mah bapak ngobrol tentang vaksin, ibu tetap bikin kue bolu. Terus bapak ngobrol tentang PSBB yang sekarang sudah mulai mereda, ibu tetap kue bolu. Kuis gitu kan, ada yang gitu? Ada. Suami ngobrol kemana, ibu tetap ini stok vaksin buat ke Kalimantan. Habis ini gimana ya di gudang, mikir kan Pak suami kita udah mikir gitu. Ibu tetap ngobrolnya kue bolu. Kenapa? Jadilah istri yang enakan diajak ngobrol di ruang tamu, ekspresif, wajahnya itu jelas. Jangan, tadi di jalan itu di Gudang Utara ada angkot tabrakan, jebret, kepala kena sama supir pisah. Duanya nanggapinnya, ini gitu doang, nggak rame nggak? Enggak. Oh, bisa pak? Oh iya ada pisah sih bapak mah, kan enak ya? Iya, bapak, saya tadi papa yang ngejar-ngejar anjing itu, masya Allah, tadi digigit anjingnya sama papa. Dan rame itu, ekspresif. Saya yakin kita nggak akan nyari istri yang lain kalau soal istri kita luar biasa seperti itu ya. Ekspresif, ngobrol jadi teman, ngobrol yang asik, cerdas. Bahkan secara keilmuan ibu lebih tinggi dari bapak. Tidak salah kalau bapak pun nanya saran. Mah ada saran nggak? Kita ini ada pengantaran obat. Tapi treknya di sana banjir, di sini macet, di sana rubuh jembatannya. Apa ya saran mama? Dengan cerdas ibu memberikan jalan keluar. Kan asiknya itu namanya istri yang gak akan diganti. Paling utama.
Iya, siapa tahu ada dua yang cerdas kayak gitu teh. Kan kalau yang cerdasnya satu nggak asik, yang cerdasnya dua. Dan saya sarankan kepada apa? Dan ibu-ibu mah susah masuk nerakanya Pak Joko, masuk surganya susah karena berani melawan Allah. Kata Allah, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa ruba." Nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok dengan 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila yang tidak cocok jangan, yang cocok aja. Apabila kamu tidak mampu berbuat adil maka satu saja. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba? Betul? Keadilan itu jangan ngebayang-bayang, oh adil nggak ya, adil nggak, jangan cobain. Seperti saya ngajarin anak saya berenang, nggak pakai begitu, di kolam renang di tepinya sundrung dijebur langsung dia beres, jadi langsung bisa. Ngajarin anak saya menaik sepeda, naik berolongkeun bisa langsung paling jatuh beres. Itu sama suami juga untuk tahu adil atau tidaknya gebruskeun. Kawin, insya Allah berjuang adil. Dan Pak, kalau beristri 4 tetap pangkalannya di istri pertama, markasnya di istri pertama, yang lain persir saja. Nah, itu setuju Bu? Ini kata Allah nih, Bapak kan taat semua nih, ceritanya aja ya. Bapak taat semua nih kepada Allah. Bapak kawin, kira-kira kata Bapak apa? Siap, kan taat ya, takut sama Allah. Bapak kawin, siap. Kata Ibu? Interaktif aja, interaktif. Bapak kawin, siap. Kata Ibu? Kawin. No. Kawin. Tidak. Kawin, siap. No. Kawin, siap. Tidak. Kawin. Awas. Kawin. Itu Ibu sedang bertengkar sama siapa? Halo? Sedang bertengkar sama suami atau sama Allah? Bapak kawin, tidak. Itu sedang sama siapa itu? Sama Allah. Suamian tuh. Dulu. Jadi pantas dekat surga. Kata Allah, kamu udah melawan sama saya, nggak bisa. Pinggir di sana. Wajah Rasulullah, wanita Rasulullah sedih. Di surga banyak orang miskin. Sedih sekali. Setelah saya pikir, wanita kenapa ya itu? Pertama yang melawan Allah tadi, yang kedua tidak mensyukuri nafkah rezeki dari suami. Ada kan suami pekerja bangunan sehari dapat sekian, turun jam 5 sore kerjanya di lantai 12, uang honor hariannya kasihin sama istri. Istri bahagia, nuhun gitu aja, nggak ada lebihnya. Suaminya besok pergi kerja lagi, istrinya ngejemput temennya. Ai, mana teteh ayo? Antar kemana pasar baru? Ngapain? Beli lipan. Coba uang dari hasil pertaruhan nyawa dibeliin lipstik doang, mending menucu. Mending tuh nggak pakai lipan sampai susah ngomong, keburu ini. Sekarang kita bersyukur semuanya pakai masker ya, jadi nggak kelihatan gitu.